Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan yang saya buat di sini adalah tekun dalam iman. Tekun adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat untuk sungguh-sungguh rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Sedangkan teguh adalah tetap, tidak berubah. Dalam bagian ini menyangkut dengan kesetiaan. Jadi orang yang tekun dan teguh adalah orang yang tidak mudah putus asa terhadap apa yang telah dikerjakannya atau apa yang sedang dikerjakannya. Pertanyaannya untuk kita semua adalah, bagaimana ketekunan dapat terbentuk di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah melalui kesengsaraan. Kita bisa lihat di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 3. Roma pasal 5 ayat yang ke-3, demikian firman Tuhan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Jadi, ketekunan akan terbentuk atau ada di dalam diri seseorang ketika orang tersebut mengalami suatu kesusahan atau suatu penderitaan dalam hidupnya. Dan ketika dia melewati semuanya itu, maka dengan demikian kita katakan ia adalah orang yang tekun. Yang kedua adalah melalui ujian iman. Kita bisa lihat di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat 3. Demikian firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dalam bagian ini saya melihat kisah Abraham dan Ayub. Tuhan menguji iman Abraham dengan cara meminta agar Abraham mengorbankan anaknya sebagai korban persembahan. Dan kita tahu bahwa Abraham melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Dan ketika dia mau mengorbankan anaknya, Tuhan menyediakan bagi dia. Begitupun Ayub. Tuhan menguji imannya dengan cara mengambil semua hartanya, dan bukan hanya itu saja yang diambil oleh Tuhan, tetapi anak-anak yang ia cintai, Tuhan mengambil semuanya ya. Semuanya. Dan ujian yang dialami oleh Ayub sangat berat bagi dia. Namun saya sangat tertarik dengan perkataannya di dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10 10b mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Perkataan yang sangat luar biasa. Penderitaan sangat berat bagi dia, tetapi dia mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Sangat luar biasa, dia tetap tekun di dalam imannya, sekalipun ujian yang dia alami ada. Ujiannya sangat berat bagi dia. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tekun sangat sulit untuk kita lakukan. Maka dari itu Paulus tidak berhenti sampai tekun di dalam iman, namun dia melanjutkannya yaitu dan teguh di dalam pengharapan Injil. Kita tahu bahwa Injil itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita tidak mampu melakukan ketekunan itu tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu kita butuh Tuhan supaya Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk melakukan ketekunan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang tekun di dalam iman dan teguh dalam pengharapan Injil adalah mereka yang tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak menjawab doa mereka, namun mereka tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Pertanyaan yang kedua bagi kita semua adalah, mengapa kita harus tekun di dalam iman? Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena orang yang tekun di dalam iman, dialah yang akan menerima janji Tuhan. Pertanyaannya adalah,
Janji Tuhan seperti apa yang akan kita terima? Janji Tuhan seperti apa yang akan kita terima? Kita lihat di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 10, saya akan bacakan untuk kita semua. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tekun atau setia sampai akhir hidup kita, maka janji Tuhan yang akan kita terima adalah mendapatkan mahkota kehidupan. Hanya orang yang tekun sampai akhir hidupnya yang akan mendapatkan janji Tuhan tersebut. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa yang pertama, Tuhan mengizinkan kesengsaraan terjadi di dalam kehidupan kita dengan tujuan agar membentuk ketekunan di dalam kehidupan kita. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan jika penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan. Yang kedua adalah hanya orang yang tekunlah yang akan menerima janji Tuhan, yaitu mendapatkan mahkota kehidupan. Yang ketiga adalah tetap setia berharap kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang memampukan kita untuk bisa tekun sampai akhir hidup kita. Amin untuk firman Tuhan.